Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang blok pembangun sistem informasi. Ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah kesatuan sistem informasi. Yang kedua, kita akan bahas tentang kerangka arsitektur sistem informasi. Jika kita lihat gambar ini merupakan gambar kesatuan sistem informasi. Nah, di dalam kesatuan sistem informasi ini, sistem informasi dibagi menjadi dua blok, yaitu front office dan back office system. Front office ini mendukung fungsi-fungsi bisnis yang dapat menjangkau pelanggan. Sedangkan back office ini mendukung operasi-operasi bisnis internal dan berinteraksi dengan pemasok atau supplier. Nah, kalau kita lihat di sini terlihat customer ini ada di sisi front office, sedangkan supplier ini ada di sisi back office. Nah, di sini ada satu sistem yaitu CRM. CRM ini merupakan satu aplikasi yang digunakan untuk mengelola hubungan antara customer dengan perusahaan. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan sehingga pelanggan tetap loyal terhadap produk-produk yang dimiliki oleh satu perusahaan. Nah, kemudian di sini juga terdapat satu sistem yang dinamakan dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP di sini terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Marketing Information System, Sales Information System, dan Customer Management Information System. Nah, modul-modul sistem informasi ini saling terkait antara satu dengan yang lain sehingga membentuk sebuah kesatuan sistem informasi yang sering kita kenal dengan ERP atau Enterprise Resource Planning. Marketing Information System ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat merancang sebuah strategi marketing yang dapat menjangkau atau memperkenalkan produk-produk perusahaan tersebut ke customer. Nah, setelah strategi marketing ini dijalankan sesuai dengan target-target tertentu, maka diharapkan customer itu membeli produk yang kita promosikan. Nah, ketika customer membeli produk, maka akan terkait dengan sistem Sales Information System, yaitu aplikasi penjualan. Nah, ketika customer sudah membeli produk sebuah perusahaan, maka perusahaan harus menjaga agar customer tersebut loyal. Maka dibentukkanlah satu sistem, yaitu Customer Management Information System, sehingga kita dapat memberikan informasi secara kontinu terkait produk-produk, dan jika kita ingin memberikan kejutan-kejutan kepada pelanggan, biasanya kita bisa membelas informasi terkait produk-produk tertentu, terkait diskon-diskon yang bisa dinikmati oleh customer. Nah, dari sisi back office ini terdapat satu sistem yaitu SCM, Supply Chain Management. Nah, dengan sistem ini diharapkan pemasokan atau pengiriman barang ke perusahaan, ke company untuk yang pada akhirnya harus diproduksi itu dapat dilakukan secara kontinu, rutin, dan secara berkesinambungan sehingga tidak terjadi delay pengiriman bahan baku ke company atau ke perusahaan. Nah, di back office ini juga terdapat ERP. Di sini ada Human Resources Information System, kemudian ada Financial Information System, Manufacturing
information system dan juga ada inventory information system. Sistem informasi keuangan ya, ini tentu merupakan sistem yang mengelola bagaimana keuangan perusahaan, dan sistem informasi manufaktur ini adalah sistem informasi yang mengelola kegiatan manufacturing atau pembuatan produk atau perakitan produk, di mana tentu sistem ini terkait dengan seluruh modul-modul yang ada, termasuk inventory information system. Jadi ketika sales melakukan transaksi menggunakan sistem informasi penjualan, maka sistem akan mengecek apakah di gudang itu tersedia. Maka akan ada integrasi dengan inventory information system. Nah, ketika di gudang misalnya tidak tersedia, maka di bagian manufacturing tentunya harus bisa mendeteksi apakah stok yang ada di gudang itu sudah melampaui batas limit atau masih cukup banyak. Nah, ketika sistem ini sudah terintegrasi satu dengan yang lain, maka proses bisnis yang terjadi pada satu perusahaan atau company atau mungkin manufacturing itu akan berjalan secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi gambaran tentang kesatuan sistem informasi. Nah, tentunya ketika kita akan mengintegrasikan sistem, kita membutuhkan yang namanya infrastruktur ya. Dari sisi jaringan, di sini ada jaringan intranet dan internet. Kalau sistem yang kita kelola ini terkait dengan modul-modul internal ya, maka kita bisa menggunakan koneksi atau jalur intranet. Tapi kalau kita ingin menjangkau konsumen, ya, customer atau supplier, maka tentu kita membutuhkan internet. Sehingga jika kita ingin menjual produk atau membeli produk dari supplier, maka kita harus terkoneksi ke internet. Baik, itu tadi gambaran tentang kesatuan sistem informasi. Sekarang kita coba bahas tentang kerangka arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi ini menyediakan kerangka penyatu tempat para stakeholder sistem dengan berbagai macam perspektif yang berbeda ini nanti dapat diorganisir. Nah, tujuan mendasar dari sistem informasi sebenarnya adalah memperbaiki pengetahuan bisnis. Pengetahuan bisnis ini diambil dari data dan informasi selama pemrosesan yang terjadi di sebuah sistem informasi. Nah, dengan adanya pengetahuan yang baik ya, yang disediakan oleh sistem, tentunya perusahaan atau organisasi itu akan dapat mencapai visi misinya dengan baik. Karena itu memperbaiki pengetahuan bisnis dari sebuah organisasi itu sangat penting. Nah, tujuan yang lain adalah memperbaiki proses bisnis. Para pemilik sistem ini tertarik dengan fungsi bisnis atau proses bisnis yang baik. Artinya gini, ketika proses bisnis yang terjadi itu tidak fleksibel, tidak efisien karena ada banyak sekali birokrasi, maka perlu adanya perbaikan proses bisnis. Diharapkan perbaikan proses bisnis ini akan meningkatkan waktu pemrosesan ya, dan meningkatkan efisiensi dari penggunaan sumber daya. Nah, para pengguna sistem menentukan proses bisnis dalam artian persyaratan proses bisnis untuk sistem yang baru ini akan disampaikan kepada pengembang sistem. Para pembangun sistem ini fokusnya adalah bagaimana program aplikasi ini dapat dikustomisasi sehingga proses bisnis itu dapat diperbaiki. Dan yang berikutnya tujuannya adalah
memperbaiki komunikasi bisnis dan kolaborasi. Pengguna sistem ini akan menentukan detail field yang akan membentuk input-output. Pemilik sistem ini membantu mendefinisikan lingkup komunikasi dalam proyek pembangunan sistem informasi. Dan desainer sistem ini harus memperhatikan desain teknis antarmuka pengguna dan komunikasi sistem ke sistem yang lain. Dan pembangun sistem ini juga harus melakukan konstruksi, instalasi, uji, dan mengimplementasikan sistem yang baru. Jadi ada 3 tujuan yang perlu diperhatikan di dalam kerangka arsitektur sistem informasi, bahwa sistem informasi ini bertujuan memperbaiki pengetahuan bisnis. Yang kedua, memperbaiki proses bisnis. Dan yang ketiga adalah memperbaiki komunikasi bisnis dan kolaborasi. Baik, rekan-rekan mahasiswa, demikian tadi materi tentang blok pembangun sistem informasi. Ada 2 pokok bahasan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah satuan sistem informasi dan kerangka arsitektur sistem informasi. Jika ada pertanyaan, maka teman-teman sekalian dapat menuliskan di forum ya, dan saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan. Dan jika misalkan belum bisa memenuhi apa yang ditanyakan, nanti saya akan coba bahas lagi dan saya akan membuat video pembelajaran terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mohon maaf jika terlalu cepat saya dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.